Ya, melalui keputusan bersama 6 menteri pemerintah secara resmi membubarkan FPI, dan untuk lebih lanjut kita akan tanyakan seperti apa respon FPI berkaitan dengan hal itu. Kami sudah terhubung dengan Sugito Atmo Prawiro, kuasa hukum dari FPI. Pak Sugito, selamat malam, Pak. Selamat malam. Baik, pasca pemerintah menyatakan FPI dibubarkan, dilarang, apa langkah hukum setelah ini, Pak? Kalau yang paling sederhananya, kalau nanti secara formal yang dokumen resmi dari pemerintah sudah keluar, kita akan mengajukan PT UN, gugatan ke PT UN. Oke, PT UN, tapi apakah Anda merasa masih ada celah bahwa ini masih bisa digugat? Karena memang kan secara hukum positif, lewat Undang-Undang Ormas yang baru, pemerintah bisa saja kemudian melakukan itu. Tidak masalah, kita kan harus ikhtiar, kita harus berusaha. Tadi saya sudah ketemu, jadi jam 2 saya ketemu Habib Rizik di Polda Metro Jaya, menginformasikan mengenai masalah ini. Dia kaget, sampai sejauh itu. Oh, nggak apa-apa, ajukan aja ke PT UN. Nanti mengenai masalah hasilnya itu urusan nomor 2. Yang penting kita berusaha dulu. Oke, apa arahan dari Rizik Sihab, Pak, setelah pernyataan dari pemerintah? Terhadap teman-teman FPI, karena organisasinya sudah dilarang dan dibubarkan, harus tetap tegar, tetap semangat, hero perjuangannya jangan sampai hilang. Tidak ada masalah, organisasinya dibubarkan, kita bisa berkiprah dengan berbagai macam kegiatan dan tentunya hal-hal yang sifatnya positif. Oke, meskipun nanti segala bentuk kegiatan, ada simbol, ada atribut, dan lain sebagainya, itu sudah dilarang sebetulnya, Pak, per hari ini. Kegiatan itu akan bentuknya seperti apa? Kan bisa perkumpulan, bisa saja majelis taklim, bisa saja berbagai macam kegiatan lah bisa dilakukan. Kalau memang untuk simbol FPI tidak dibubarkan, nggak masalah. Tapi kita tetap akan berjuang untuk keputusan ini melalui PT UN. Dan Habib juga menyampaikan bahwa kekuasaan itu tidak selamanya. Oke. Jadi bisa saja nanti perubahan kekuasaan kan FPI bisa eksis lagi, diperbolehkan lagi, itu kan tidak tahu ke depannya. Oke. Apa celah atau pandangan hukum menurut Anda, Pak Sugito, yang bisa menjadi penguatan bahwa ini akan Anda ajukan ke PT UN? Celah hukum apa di sana menurut Anda? Saya kira kan ada narasi yang terkait dengan seakan-akan FPI sebagai organisasi intoleran. Di situ juga ada narasi bahwa ada video lah yang seakan-akan mendukung ISIS. Padahal juga itu kan video lama. Juga ada video-video lain yang mengatakan bahwa dengan sikap dan sepak terjang ISIS juga kita keberatan, kita tidak setuju. Ini kan hal yang semacam itu kan belum terungkap. Dan nanti kita tentunya kita akan ungkapkan di di persidangan. Tapi dalam waktu dekat ini juga kita akan share ke media. Oke. Terkait dengan statement-statement yang pernah tadi ada narasi yang terkait dengan ISIS. Baik, Pak Sugito, meskipun di luar soal narasi soal ISIS, secara fakta empiris memang sejak tahun ke tahun memang ada sejumlah kegiatan FPI yang kemudian dianggap mengganggu ketertiban begitu ya, dan juga keamanan, ada sweeping dan lain sebagainya, ada aksi-aksi yang kemudian berujung pada kriminal. Jadi begini, Mas, pada waktu itu kan tahun 2002 sampai tahun 2008 lebih banyak nahi mungkarnya daripada amar ma'rufnya. Pada waktu 2010 ke belakang ini kan banyak amar ma'rufnya, dan kita juga banyak bergelut dan di ketentuan undang-undangnya. Jadi kita banyak berhadapan mengenai persoalan hukum. Jadi narasi sweeping dan sebagainya atau sejenisnya itu sebenarnya FPI pada waktu periode-periode sebelumnya. Itu kan kita ada transformasi. Tentunya FPI juga bergerak di bidang di bidang advokasi hukum. Tentu hal-hal yang terkait dengan perbedaan pendapat, kita melakukan advokasi hukum tidak hanya sekedar nahi mungkar. Kalau dulu awal banyak nahi mungkarnya. Oke, jadi Anda mau mengatakan bahwa ada kegiatan lain dari FPI yang juga bersikap atau bersifat lebih positif gitu maksud Anda, Pak Sugito? Oh, banyak. Kalau kegiatan FPI yang positif sangat banyak. Ini kan yang menjadi ramai itu kan yang terkait dengan nahi mungkarnya saja. Oke, tapi Pak Sugito, secara administrasi memang kan FPI juga tidak terdaftar di SKT Kementerian Dalam Negeri, Pak Sugito. Ini juga bisa menjadi pembenaran atau legitimasi hukum bahwa memang tanpa disebutkan dibubarkan pun memang FPI sudah tidak punya legal standing. Jadi gini, SKT itu kan bersifat sukarela berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Oke. Jadi bukan suatu keharusan. Kalaupun misalnya nanti gini, pada waktu kita itu mengurus termasuk rekomendasi Kementerian Agama, kita sudah mencoba secara prosedur hukum, kita sudah mencoba untuk memenuhi syarat apa yang diperlukan. Tapi ini kan karena ada yang sifatnya politis sehingga tidak bisa. Itu yang penting kita sudah usaha, sudah ikhtiar. Tidak ada masalah, kita tetap jalan. Oke, jadi Anda mau bilang bahwa pembubaran ini adalah langkah yang politis? Ini adalah
produk hukum, tapi dimulai dengan langkah-langkah politis dari dari pemerintahan yang ada sekarang ini. Baik, Pak Sugito, terima kasih. Kita akan tunggu seperti apa langkah hukum ke depan yang akan diambil FPI. Tadi Anda katakan akan mengajukan ini ke PT UN. Kita lihat seperti apa. Terima kasih banyak Pak Sugito Atmo Prawiro, kuasa hukum FPI. Kami akan segera kembali dengan informasi lain. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast.